Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dilansir dari Unilubis yang merupakan Pimpred ID Time mempertanyakan apakah ada geng Solo di balik kerusuhan ini. Jawaban Menhan Syafri mengejutkan. Jadi kita tahu semua Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin boleh dibilang adalah orang nomor 1 kepercayaan Presiden Prabowo. Jadi dalam pertemuan dengan para wartawan dan jurnalis senior terkait kondisi demo dan kerusuhan, seorang wartawan menanyakan kepada Menhan Syafri Syamsuddin terkait rumor yang beredar luas bahwa geng Solo dibalik kerusuhan tersebut. Nah, ini cerita ya dari Pimpred ID Time yaitu Unilubis ya. Jadi beliau menanyakan kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, apakah ada geng Solo di balik kerusuhan ini? Nah, ternyata jawaban dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ini cukup mengejutkan. Dia mengatakan tidak tahu ya. Jadi menurut Unilubis, jawaban seorang Menhan tidak tahu itu aneh. Seharusnya iya atau tidak. Jadi sepertinya Menhan ini, Syafri Syamsuddin ini menyimpan sesuatu. Jadi tidak mau terbuka. Padahal kalau menjawab tidak tahu itu kan masih ambigu, iya atau tidak. Seharusnya menjawab tidak kalau memang tidak ada geng Solo terlibat di dalam kerusuhan kemarin. Jawaban dari Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan tidak tahu ini justru menggiring ke arah kesimpulan bahwa geng Solo ini berada di balik kerusuhan tersebut. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya dari Unilubis. Apakah ada geng Solo misalnya kan di balik kerusuhan segala macam? Pak Syafri menjawabnya tidak tahu. Bukan tidak. Bukan tidak. Mendengar jawaban itu saya aneh juga karena tadi level Pak Syafri loh, orang yang punya akses terhadap semuanya. Saya menganggap dia sedang menggiring ke sebuah kesimpulan. Sebenarnya itu pertemuan off the record ya. Tapi karena saya nggak datang, saya nggak terikat sama off the record. Ada dua pertanyaan yang pasti membuat teman-teman itu datang ke sana adalah ingin mendapat pertanyaan apa sih yang sedang terjadi. Yang kedua, siapa di balik ini semua, terutama yang kerusuhan ya, yang penyerahan ya. Misalnya mengarah apakah ada geng Solo misalnya kan di balik kerusuhan segala macam. Pak Syafri menjawabnya tidak tahu. Bukan tidak. Bukan tidak. Oh. Kalau saya pas mendengar jawaban itu saya aneh juga karena tadi level Pak Syafri loh, orang yang punya akses terhadap semuanya, menjawab tidak tahu agak aneh. Harusnya iya atau tidak, benar. Apakah misalnya Pak Syafri menjawab tidak tahu karena dia ada di depan 48 jurnalis senior dan pemimpin media? Ya harusnya sebelum mengundang dia udah tahu dong pertanyaan itu pasti akan muncul. Kalau dia nggak mau menjawab, ya nggak perlu mengundang gitu loh. Karena udah pasti itu ya, apalagi Pak Syafri ini kan orang intelijen sangat-sangat senior, itu kan salah satu yang dipelajari adalah gimana membaca apa yang ada dalam benak dari siapa yang akan ketemu sama dia. Ya kan? Kalau dia kemudian menjawabnya itu adalah tidak tahu, apa yang itu ambigu itu berbaunya. Saya menganggap dia sedang menggiring ke sebuah kesimpulan. Nah, menurut Said Didu ya, mantan sekretaris Menteri BUMN, beliau mengatakan bahwa orang-orang dekat di sekeliling Prabowo itu ada beberapa ya, seperti sekretaris kabinet Teddy, dan juga ada Dasko, dan ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ya, yang orang kepercayaan daripada Presiden Prabowo. Nah, Said Didu juga mengatakan ya, bisa saja ya selama ini masyarakat menduga bahwa kerusuhan tersebut memang didalangi oleh geng Solo yang tentunya dibiayai oleh bohir yang bernama Ridha Khalid ya. Baik, coba kita lihat statement dari Said Didu ya bersama Bang Refli Harun. Apa yang Daeng observasi atau Puang observasi terkait dengan kerusuhan 2-3 hari terakhir? Ambil nggak apa-apa, ambil aja. Silakan. Saya nggak. Ini saya menyatakan, saya selalu membayangkan bahwa Pak Prabowo sedang berada di putaran terakhir dan tikungan terakhir. Kalau ibarat balap motor GP yang paling seru. Nah, disinilah Pak. Karena lama sekali kita mengingatkan Pak Prabowo bahwa ini Bapak ini harus mengganti ban. Ganti ban itu karena cuaca berubah. Kalau Bapak lanjutkan dengan memakai bannya Jokowi, maka pasti Bapak jatuh. Itu yang kita ingatkan. Tapi kelihatannya nggak ganti-ganti ban juga. Nah, malah ban lama dipakai terus. Nah, ini kesempatan. Tapi saya melihat ada tanda-tanda yang bahwa dia menyadari bahwa ini
untuk menyelamatkan negara ini kelihatannya beliau sudah mau menggunakan telinganya sehingga memanggil beberapa unsur untuk didengarkan langsung. Selama ini kan kita orang paham betul bahwa hanya dua pintu masuk ke beliau, ada menyatakan 3 dan 4 lah. Tapi yang biasanya adalah hanya Seskap dan Wakil Ketua DPR, Seskap Teddy dan Dasko. Nah itu kan dianggap pintu utama dua. Nah tapi ada juga menyatakan ada Syafri Samsudin, ada Hasim gitu kan, ada juga menyatakan itu. Nah tapi kelihatannya yang pintu utama hanya 2 dan kelihatannya pintu utama ini kelihatannya Pak Prabowo sudah menyadari bahwa ternyata tidak terlalu efektif hanya menggunakan pintu itu, akhirnya kecolongan kan, kecolongan. Nah kita lihat perubahannya di saat krisis. Kita tahu bahwa kita harus mengingat urutan itu tanggal 25 itu demo murni. Terus terjadi 27 meninggalnya Afan Kurniawan. Nah 28 Pak Prabowo kan memanggil ke Hambalang hanya 2 yang muncul adalah 2 yang orang kritisi betul karena dia dianggap bagian dari masalah, yaitu Kapolri sama Panglima TNI 28. Nah akhirnya, tapi sepertinya publik tidak menerima itu gitu. Nah, akhirnya terjadi eskalasi kan 29, penjarahan di mana-mana, ya kan, terjadi di Makassar, seluruh Indonesia terjadi gejolak setelah memunculkan 2 orang yang dianggap bahwa ini ban lama, itu yang dia itu Panglima TNI sama Kapolri gitu kan. Nah setelah beliau menyadari, akhirnya dimunculkanlah Syafri Samsudin kan di sidang kabinet tanggal 30 kalau nggak salah itu, hari Minggu. Nah di situ kelihatannya setelah itu kan yang harusnya bicara saat itu kan Menko Polhukam, karena ada Mendagri, yang bicara Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan. Nah secara kelembagaan itu nggak kena gitu. Nah tapi yang dimunculkan itu tapi mereda. Nah yang kita lihat bahwa selama ini yang kita lihat hilang, yang kita tidak muncul adalah saat itu Menko Polhukam. Dan sampai sekarang ini tidak Menko Polkam ya? Ya Pak, Menko Polkam yang Budi Gunawan, dan orang tahu bahwa ini ya dianggap juga bahwa ini ban lama juga gitu kan, ban lama yang lebih dekat ke Solo dibanding yang lain. Nah agak mereda. Akhirnya saya berpendapat Bung Refli bahwa sebenarnya publik ini sudah menyadari betul bahwa mengharapkan betul Pak Prabowo mengganti orang-orang yang selama ini dianggap penyebab kerusakan bangsa ini. Karena kalau diteruskan ternyata eskalasi naik, eskalasi publik naik, dan kita tahu bahwa itu suara rakyat, nggak ada yang menggerakkan tuh. Nah, jadi Pak Prabowo kelihatannya mulai menyadari bahwa ternyata yang kita suarakan, yang kita termasuk saya suarakan selama ini, bahwa Pak Prabowo harus lepas dari geng SOP, Solo Oligarki Pacok. Nah, Solo Oligarki Pacok ini tidak boleh ngikutin SOP sekarang. Tidak boleh ngikutin SOP. Nah, Solo Oligarki Pacok ini kelihatannya itu menjadi menjadi musuh bersama publik, keraguan terhadap Prabowo. Nah, Solo Oligarki Pacok ini adalah simbol keberlanjutan, Jadi kalau Pak Prabowo mulai membuang itu, kelihatannya agak publik mulai timbul lagi kepercayaan gitu kan. Belum menghentikan, belum memecat, tapi tidak memberikan peran terlalu lebih. Nah, itu menunjukkan publik lebih percaya. Yang kedua, Pak Prabowo harus menyadari bahwa ternyata menugaskan orang yang tidak punya afiliasi politik. Itu ternyata publik lebih percaya karena Syafri itu tidak punya afiliasi politik. Nah, selama ini kan yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan ini kan biasanya Dasko gitu kan. Tapi Dasko orang tahu bahwa ini adalah afiliasi politiknya kemana-mana gitu kan. Itu ya semua. Nah, Teddy ya mungkin sepertinya lebih berfungsi sebagai protektor yang menjaga jangan sampai Prabowo itu ada informasi lain tanpa terkait dengan persaingan pemerintahan antara kekuatan Syafri Samsudin dan kekuatan Dasko, ya kan? Siap. Anda melihat bahwa apa yang terjadi, dinamika yang terjadi sesungguhnya, dan kemudian poin Anda tadi kan mengatakan seolah-olah dalam tanda kutip ya, Syafri sekarang leading, mungkin bisa dieksplorasi lagi. Saya kenal dua-duanya, tapi saya lebih lama dengan Pak Syafri. Selalu prinsip Pak Syafri Samsudin itu adalah jaga pekarangan masing-masing. Itu selalu prinsip kerjanya. Jadi dia tidak akan pernah menyerang siapapun, tapi beliau adalah menyelesaikan tugasnya selalu dengan baik apapun ditugaskan kepada beliau. Itu prinsip kerja yang saya kenal dari beliau, sehingga tidak pernah muncul musuhnya, tidak pernah punya musuh dia, karena dia tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Nah, maksud saya bukan persaingan, mungkin bisa saja Pak Prabowo memang
apa namanya, menugaskan selama ini menugaskan Dasko untuk menyelesaikan wilayah abu-abu, Ya. yang Safri ditugaskan untuk menyelesaikan wilayah hitam putih. Oke. Sehingga kalau kita lihat yang ditugaskan ke Pak Safri kan adalah penertiban tambang dan penertiban sawit. Nah, itu hitam putih itu. Enggak. Ya. Nah, tapi wilayah abu-abu politik tidak ditugaskan. Tapi kelihatan sepertinya Pak Safri mulai agak ditarik ke dalam seperti gini lah. Ke dalam abu-abu itu. Di wilayah abu-abu kan begini. Ketemu ormas-ormas Islam, Safri yang mendampingi gitu. Nah, jadi mungkin saja wilayah kemasyarakatan sekarang Safri juga yang selama ini nggak pernah ditugaskan. Lihat setiap acara yang mendampingi sekarang hanya beliau dengan ormas, dengan apa, saya nggak tahu kemarin waktu dengan BEM dengan siapa, tapi saya apakah dia ikut juga bersama menerima dengan BEM itu, nah saya nggak tahu, tapi saya melihat sekarang mulai ditarik ke wilayah kemasyarakatan gitu, wilayah kemasyarakatan gitu. Iya, menarik, selama beberapa hari terakhir ini ketika demo terjadi, Dasko nggak terlihat ya. Yap. Kemana Dasko sesungguhnya? Nah, itu kita tidak tahu sebenarnya, tapi dengan tidak munculnya munculnya ke depan, kelihatannya hasilnya lebih bisa mereda opini, mereda tekanan publik kepada Presiden Prabowo. Dan kita harus ingat, pasti orang-orang yang seumur kita masih ingatlah bagaimana Safri dulu muncul di 98 gitu kan. 98 sebagai Pangdam Jaya yang bisa meredakan gejolak saat itu. Mungkin juga masih terbawa kepercayaan publik kepada beliau. Yang kedua, beliau memang orang yang tidak pernah kedengaran ikut cawe-cawe lah kepada perebutan kekuasaan. Dia staf yang baik, dan yang ketiga tidak pernah kelihatan punya agenda pribadi apapun gitu. Agenda pribadi apapun, dan dia loyal sama Prabowo. Loyal kepada Prabowo, dan tidak pernah melakukan kita tahulah betapa dekatnya juga dengan SBY. SBY itu kan bekas anak buahnya, di bawah lah SBY dibanding Safri gitu kan, dari segi senioritas. Tapi saya ingat saat itu saya paham bahwa kan seorang jenderal itu kan targetnya kan bintang 4 gitu kan. Saya paham betul bahwa itu sudah di meja presiden saat itu dibatalkan, dan dia terima tidak. Jadi memang orangnya ya begitu, maksud saya. Jadi maksud Safri itu pernah ingin dijadikan kasat. Kasat itu. Tahun berapa ya? Tahun 2016 2017 lah, sekitar di situ waktu sudah wamen, Sekjen Kemham. Nah, dia nerima enggak, dan tidak pernah bicara apapun. Nah, saya sepertinya masyarakat sekarang memang lagi butuh orang-orang yang tidak terlalu punya afiliasi politik untuk mengendalikan negara ini, karena kepercayaan kepada politisi lagi rendah-rendahnya. Jadi menurut saya, ya Pak Prabowo harus membaca tanda-tanda itu, bahwa orang sekitar dia itu adalah orang yang harusnya bukan lagi orang-orang yang punya afiliasi politik, mengutamakan afiliasi politik. Coba kita bayangkan Bung Refli ya, orang-orang PSI kita kan tahu kualitasnya seperti apa, tapi kan dikasih jabatan macam-macam gitu kan, karena hanya afiliasi politik. Nah, menurut saya Pak Prabowo memang sudah harus berpikir bahwa ya saatnya bersama rakyat untuk melakukan perbaikan gitu, Mas. Oke, saya kembali kepada satu isu common responsibility gitu ya. Tentu kalau presiden kan penanggung jawab tertinggi, tapi nggak mungkin juga setiap saat ada kejadian kita selalu menuntut presiden mundur, kan nggak mungkin. Tapi bagaimana dengan seorang Kapolri yang kok dimundurkan tidak, tapi untuk tahu diri agar dia mundur sendiri juga nggak mau juga dia. Apa yang Puang lihat soal Kapolri dan Prabowo ini? Saya semua hampir orang bertanya, tapi kita mengambil sekarang posisi bahwa bagaimana Prabowo menyelesaikan persoalan bangsa dengan Kapolrinya Sigit. Kita ngambil posisi itu sekarang, karena susah sekali mendesak Pak Prabowo menginikan polisi, Kapolri, mengganti Kapolri. Kita nggak tahu apa di belakangnya, tapi kita memakai asumsi saja bahwa Pak Prabowo melakukan perbaikan dengan Kapolrinya Sigit. Kira-kira caranya seperti apa? Saya melihat begini, kalau ada dua syarat, bahwa Pak Prabowo menunjukkan bahwa tidak ada lagi kriminalisasi terhadap suara-suara masyarakat, dengan penangkapan kemarin yang tidak masuk akal itu, ya diperintahkanlah untuk dibebaskan kalau memang tidak mengarah makar gitu kan. Nah, contohlah ketua Yayasan Kalpataru Nah, Del Vero itu kan Del Pedro Marham itu kan kita kenal, dia masih ya enggak lah
nggak mungkinlah melakukan ini. Nah, yang kedua menurut Masih saya, kecil tuh anaknya. ya. Yang kedua menurut saya kan di polisi sekarang ada dua kan, yang utama adalah penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Nah kalau Pak Prabowo menunjukkan bahwa memerintahkan tidak boleh ada kriminalisasi, itu agak walaupun Kapolrinya tetap Sigit, maka dia tidak ada masalah karena aspek penegakan hukumnya bisa ditarik ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Pekerjaan besar dua itu tambang dan sawit kan udah dikendalikan oleh Safri. Oleh Safri. Jadi, saya mengharap sih ya Safri memang muncul dulu ke depan deh untuk bahwa biar publik paham bahwa penegakan hukum juga. Jadi maksud saya begini, ini kan apa boleh buat ini person jadinya. Kalau jabatan enggak, jadi person harusnya kan Pak Safri itu hanya pertahanan. Tapi begini, sekarang kan dia ada jabatan lain namanya Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. DPN. Nah, itu aja yang dipakai pertahanan nasional itu ya. Nah, kalau saya ini kan bahwa pertahanan kenapa dia masuk ke sawit dan tambang karena dianggap itu unsur ketahanan nasional di bidang ekonomi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi. Nah, kalau ini juga dimiliki ketahanan nasional di bidang politik, maka dia juga boleh masuk untuk mengkoordinir daripada untuk kepolisian. Itu kira-kira. Oke. Tetapi yang lebih baik sebenarnya Sigit ini diganti atau dipertahankan? Kalau menurut saya diganti karena kepercayaan publik sudah nggak beginilah. Pak Sigit ini kan betul-betul digunakan punya sejarah digunakan oleh Jokowi untuk mematikan lawan-lawan politik dan memuluskan Jokowi untuk memenangkan pertarungan dimanapun. Itu kan sejarahnya mencatat demikian. Jadi, ini kalau tidak diganti maka jaringan itu hidup terus dan itu pasti akan potensi mengganggu Prabowo. Nah, karena saya yakin betul bahwa Solo oligarki Parcok ini masih berkomunikasi. Oke, jadi kalau kita kaitkan dengan siapa sesungguhnya dalang demo yang berlangsung anarkis kemarin, analisis Uang seperti apa sebenarnya? Saya menyatakan Pak Presiden ini ada ibarat ada rumah kebakaran, terus datang orang banyak menyatakan Pak rumah Bapak terbakar, tapi orang ini hanya memarahi kepada orang yang memberitahu bahwa rumahnya terbakar, yang ngasih tahu. Malah dicari pemimpinnya siapa, gitu kan? Padahal anarkisnya ada di dalam rumah, ada di dalam rumah, itulah yang membakar, yang melaporkan kebakaran itu malah yang dicari-cari. Jadi tanggal 25 sampai 27 itu murni adalah masyarakat. 25 sampai 27. 27 ini terbakar. Ada membakar dalam rumah. Nah, membakar rumah ini malah tidak ditegur. Jadi saya katakan bahwa ada dua yang menunggangi itu mulai 27, tapi 25 sampai 27 itu murni gitu loh. Nah, yang murni inilah yang saya takutnya dibelokkan ke sana, dibelokkan ke bahwa ini melakukan anarkis yang istilah Pak Prabowo kan makar dan teror gitu kan. Nah, ini kan sudah masuk mengancam ke negara. Saya takutnya kalau ini tidak dibentuk tim independen atau tetap polisi yang disuruh menangani, saya takutnya dibelokkan kepada orang-orang yang memberitahu rumah Bapak terbakar. I see. Karena wacana di media sosial sudah mulai kan mengarahkan, wah ini dalangnya Roy Suryo. Betul. Dalangnya Refli Harun juga. Jadi ketika kita mengkritik ojol, pertemuan ojol, wah adukan ke polisi, itu sudah memfitnah dan lain sebagainya. Ini ada anak muda namanya Ferry Irwandi yang kemudian dia mengikuti yang pertama kali bersuara siapa-siapa, dia berkesimpulan akun-akun yang banyak terkait dengan sanalah geng Solo gitu. Menurut Uang seperti apa keyakinannya? Kalau saya melihat begini, yang punya organisasi, yang punya cara menggerakkan dengan keras, nggak mungkin lah Refli Harun. Nggak mungkin lah, siapa dia? Saya nggak punya uang, dia juga nggak punya garis komando ke bawah. Yang pasti punya garis komando ke bawah adalah orang yang menggunakan itu selama 10 tahun. Dan itu hanya geng Solo yang punya jaringan seperti itu. Garis komando dan uang yang punya hanya dua itu. Jadi udahlah, nggak usah mengarang-arang bahwa ada orang-orang yang mampu menggerak. Nggak bisa menggerakkan, itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi ada nulis status di medsos tiba-tiba ditangkap. Jadi, ini Pak Prabowo harus hati-hati benar, hati-hati benar. Karena begini, kalau ini salah penanganan, nah kan sekarang ini efektif loh Pak Prabowo memunculkan Safri, tolong diam semua tuh rakyat. Jadi maksud saya, arahan Prabowo tuh masih efektif loh ke bawah. Nah, tapi kalau dia salah menangkapin orang-orang yang percaya ke beliau, itu bisa berbalik lagi gitu. Nah, saya pikir langkah beliau untuk begini, kan kita lihat juga
dengan tidak melibatkan Wapres dalam proses penyelesaian krisis ini, krisis sosial ini, itu kan publik melihat muncul trust kan, muncul trust ke Prabowo. Oke. Nah, coba lihat pada saat Wapres muncul, mencoba mengambil inisiatif, ketemuin ojol, kemudian bagi-bagi sembako, bagi-bagi mawar, itu langsung publik marah lagi. Gitu. Nah, jadi maksud saya Pak Prabowo betul-betul udah harus sadar bahwa publik ada di balik beliau dan mendukung beliau asalkan beliau jadi mandiri dan melepaskan diri dari solo oligarki dan pajak. Itu saya pikir. Oke. Dan hati-hati kalau ada upaya untuk membajak kepercayaan masyarakat ini ya. Misalnya dengan menangkap-nangkapi toko yang tadi, jaringan nggak punya, financial resources nggak punya, cuman modal ya ngomong doang. Oke, closing statement, Puan. Ya, saya berharap Pak Prabowo harus ini hari demi hari, karena semakin yang dituduh makar dan teror itu semakin dipepet, dia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Jadi ini adalah berpacu dengan waktu, siapa cepat siapa menang. Dan saya harap Pak Prabowo harus cepat bahwa mengambil kendali dan mengambil langkah-langkah. Memang menurut saya tim independen perlu, dan Pak Prabowo kan kepala bin kan Prabowo betul. Jadi itulah kalau memang itu buka siapa yang makar sebenarnya, karena saya nggak yakin kalau rekayasa nggak mungkin lah orang-orang yang baik ini sebagai makar, nggak mungkin. Pasti geng sana yang. Ya, terima kasih Puang Said Didu. Sobat sekalian, di RH Channel sedang live diskusi di kami, silakan juga diikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti juga kita akan mendengarkan tausiah dari Gatot Nurmantio. Siap. Kan Pak Gatot 18 Agustus itu yang yang memprediksi, membuka bahwa akan apa bukan prediksi, bahwa ini ada gerakan sistematis mau menjatuhkan Prabowo 18 Agustus loh. Dan ternyata betul terjadi. Dan itu viral di RH Channel.